Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Agustin dari Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 dari Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan memaparkan jawaban UTS dari mata kuliah pembelajaran bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Agus Jamjam Nur MPD. Untuk soal yang pertama, yaitu problematika pembelajaran bahasa Arab di MI atau SD sering muncul dari murid atau dari gurunya sendiri. Hal ini harus dapat perhatian serius dari guru bahasa Arab demi ketercapaian yang sudah dirancang di silabus atau kurikulum. Sementara tidak sedikit hambatan atau kendala murid dan guru dalam belajar mata pelajaran bahasa Arab. Di sini pertanyaannya yang A, yaitu tuliskan kendala-kendala yang penting diperhatikan oleh guru mata pelajaran bahasa Arab dalam mengajar mata pelajaran bahasa Arab. Untuk soal yang B, yaitu dari kendala-kendala yang Anda tuliskan solusi yang harus ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala yang menjadi problematika pembelajaran bahasa Arab di MI atau SD. Untuk jawabannya yaitu problematika pembelajaran bahasa Arab di sini ada 4, yaitu karena faktor dari siswanya sendiri yang tidak punya motivasi yang kuat dan cara pandang mereka terhadap bahasa Arab yang dianggap sulit. Yang kedua yaitu ketidaktepatan dalam memilih atau metode yang ditawarkan tidak menarik sehingga menyebabkan siswa tidak bersemangat dalam belajar. Yang ketiga yaitu tidak terlaksanakannya kurikulum dengan baik, keterbatasan media yang ada atau keterbatasan sekolah. Yang keempat atau yang terakhir yaitu dalam menyediakan media pembelajaran. Di sini problematika merupakan penghambat tercapainya tujuan pembelajaran. Maka dari itu perlu untuk mengatasi problem tersebut. Cara-caranya di sini yang dapat dilakukan yaitu memberi motivasi kepada siswa agar siswa bisa bersemangat dalam belajar, seperti mewujudkan motivasi instrumental dan integratif. Motivasi instrumental adalah keinginan untuk memiliki kecakapan berbahasa Arab karena alasan faedah atau manfaat seperti agar supaya mudah dapat mendapatkan pekerjaan, penghargaan sosial, atau memperoleh keuntungan ekonomi lainnya. Yang kedua yaitu menghilangkan image bahasa Arab yang sulit agar terciptanya motivasi dan semangat yang menggebu-gebu sehingga tujuan akhir dari pembelajaran bahasa Arab dapat tercapai, yang mana tujuan akhirnya adalah agar dapat menggunakan bahasa Arab dengan baik maupun lisan atau tulisan dengan tepat, fasih dan bebas untuk berkomunikasi dengan orang yang menggunakan bahasa Arab. Dengan kata lain, 4 kemahiran yang telah dicapai yaitu kemahiran menyimak atau istima, kemahiran bercakap atau muhadasah, kemahiran membaca atau qiraah, dan kemahiran menulis atau kitabah. Di sini ada peran guru terhadap murid karena peran guru amat menentukan dalam kesuksesan pembelajaran bahasa Arab. Di sini yang pertama yaitu guru perlu menekankan bahwa bahasa merupakan sarana berpikir, keterampilan berbahasa siswa menjadi tolak ukur kemampuan berpikir siswa. Yang kedua yaitu kreativitas siswa dapat berbahasa perlu diperhatikan oleh guru yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang ketiga yaitu belajar harus menyenangkan. Oleh karena itu, minat, keingintahuan, dan siswa perlu mendapatkan perhatian. Yang keempat yaitu guru perlu menonton dan tidak boleh kehabisan teknik pembelajaran bahasa Arab. Yang terakhir yaitu guru harus memperhatikan siswa, memperhatikan apa yang diucapkan siswa sebelum memperhatikan bagaimana siswa mengungkapkannya. Di sini yang terakhir yaitu memilih metode yang tepat dalam proses pengajaran bahasa Arab, seperti menerapkan metode inovatif dalam pengajaran. Metode inovatif adalah metode yang membawa paham-paham baru.
Untuk soal nomor 2 yaitu dalam pembelajaran bahasa Arab ada pembahasan mengenai metode-metode pembelajaran bahasa Arab. Metode-metode tersebut bagi guru sangat penting untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. Di sini soal yang A yaitu apa yang dimaksud dengan metode dan pembelajaran. Yang B yaitu tuliskan hasil belajar Anda tentang pentingnya metode dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga yaitu tuliskan metode-metode dalam pembelajaran bahasa Arab yang Anda ketahui. Di sini untuk soal yang pertama yaitu pengertian metode dan pembelajaran. Metode merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar. Sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode, pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Ketepatan penggunaan suatu metode akan menunjukkan fungsionalnya strategi dalam kegiatan pembelajaran. Di sini ada pengertian lain tentang metode, yaitu metode adalah aspek teoritis yang dapat memotivasi suatu proses aktivitas pembelajaran secara maksimal dan ideal. Dengan ungkapan lain bahwa metode adalah rencana menyeluruh penyajian bahasa secara sistematis berdasarkan pendekatan yang ditentukan. Namun ia bukan merupakan tujuan akhir pembelajaran suatu bahasa karena metode itu bersifat pribadi. Di sini ada macam-macam metode, yaitu yang pertama metode Qawaid wa at-Tarjamah dari yang telah kita ketahui bahwa dalam penerapan metode ini banyak menekankan pada penggunaan nahwu, tata bahasa, dan praktek penerjemah dari bahasa dan ke bahasa sasaran atau resudural. Yang kedua yaitu thoriqah mubasyarah atau metode langsung. Di sini ada ciri-ciri metodenya, yaitu antara lain yang pertama, materi pembelajaran terdiri dari kata-kata dan struktur kalimat yang banyak atau yang biasa dipakai sehari-hari seperti kegiatan bangun tidur, pergi sholat ke masjid, sarapan pagi, pergi ke sekolah, kegiatan rumah, dan kegiatan di kelas. Yang kedua yaitu mengajarkan tata bahasa tidak harus menghafalkan kaidah-kaidah gramatikalnya, tetapi dibentuk situasi sedemikian rupa dan dipraktekkan langsung secara lisan. Guru mendorong siswa agar membuat generalisasi sendiri, apa yang dilihatnya, dipelajarinya induktif. Hal ini berlaku untuk tingkat dasar. Untuk tingkat selanjutnya yaitu istilah-istilah qawaid diberitahu seperti fi'il, maf'ul, mubtada, khobar, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menjelaskan arti yang konkret dengan benda-benda langsung dan membuat gambar benda yang bisa dipahami siswa, sedangkan arti yang abstrak dan asosiasi. Yang keempat yaitu harus banyak menggunakan latihan mendengarkan, meniru secara sopan dengan tujuan agar siswa dapat mencapai penguasaan bahasa secara otomatis. Yang kelima yaitu aktivitas belajar banyak dibimbing oleh guru secara langsung praktek di dalam kelas, sedangkan kalau di luar kelas yaitu siswa sudah terbiasa mempraktekannya. Yang terakhir yaitu memberikan bacaan langsung, memberikan bacaan harus diberikan secara lisan terlebih dahulu dengan cara menunjukkan atau menuliskan kata-kata yang sulit satu persatu dan menghubungkannya dalam sebuah kalimat dan menuliskan kata-kata yang sulit atau berbentuk alinea dari alinea satu ke alinea berikutnya sehingga terbentuk sebuah bacaan. Di sini juga ada thoriqah al-intiqaiyah, yaitu metode ini dikenal dengan metode aktif. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan metode campuran. Munculnya ide campuran ini karena ia merupakan campuran dari unsur-unsur metode lain, terutama yang terdapat dalam direct atau metode langsung dalam grammar translation. Untuk menentukan ciri khusus metode ini adalah
dengan mengambil segala kelebihan metode-metode yang lain. Adapun teknik pelaksanaan kemahiran menurut metode ini adalah dengan urutan-urutan sebagai berikut atau bercakap, menulis, memahami, dan membaca. Di sini ada macam-macam keterampilan berbahasa, yaitu yang pertama maharah istima, yaitu keterampilan mendengar. Maharoh merupakan sebuah keterampilan dasar yang harus dimiliki pertama kali oleh seorang pembelajaran suatu bahasa. Karena mendengar menjadi sarana pertama yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan sesama. Dari keterampilan mendengar, seseorang akan mengenal kosakata baru yang belum mereka ketahui, mencerna bentuk-bentuk takrib dalam percakapan bahasa Arab, dan memahami perubahan-perubahan kata yang disebabkan oleh bedanya latar waktu yang digunakan. Untuk yang kedua yaitu maharoh kalam atau keterampilan berbicara. Dalam mufradat yang sudah mereka dapatkan, mereka akan mengembangkan dalam bentuk kalimat dan akhirnya menjadi satu ungkapan yang utuh yang dapat memahami lawan bicaranya. Yang ketiga yaitu maharoh kiroah atau keterampilan membaca. Maharoh kiroah harus didasari dengan kalam dan istima. Seseorang akan merasa kesulitan membaca jika tidak mulai dengan keterampilan mendengar dan berbicara. Dalam artian, faktor utama seseorang kesulitan adalah membaca adalah belum sempurnanya pemahaman dia dengan mendengar dan menulis. Yang terakhir yaitu maharoh kitabah atau keterampilan menulis. Setelah keterampilan yang tiga di atas, tujuan yang diharapkan dalam berbahasa Arab adalah seseorang dapat menulis dengan bahasa Arab yang baik dan benar, dapat dipahami sesuai dengan kaidah bahasa Arab, dapat memberi suatu masukan yang baru kepada pembaca dan pembelajar bahasa Arab sendiri. Untuk penjelasan jawaban nomor 4 yaitu at-thariqah ahamu minal madah, yaitu yang artinya metode lebih penting daripada materi. Al-mudaris ahamu minat thariqah, yaitu guru lebih penting daripada metode. Untuk yang ketiga yaitu ruhul mudaris ahamu minal mudaris, yaitu jiwa atau ruh guru lebih penting daripada raga atau jasad. Untuk soal nomor 5 yaitu jelaskan maksud metode gramatikal untuk murid SD atau MI dalam pembelajaran bahasa Arab. Di sini ada dua pendekatan teori yang mendasari pengajaran bahasa, yaitu teori tata bahasa tradisional dan struktural. Keduanya memiliki pandangan yang saling berseberangan dalam hal tata bahasa. Teori tradisional menekankan adanya satu tata bahasa yang semesta atau al-qawaid al-alamiyah. Sedangkan teori struktural memandang bahwa struktur bahasa di dunia tidak sama. Jadi metode gramatikal dan terjemah memandang bahasa secara perspektif. Dengan demikian, kebenaran dari suatu bahasa berpedoman kepada petunjuk tertulis, yakni aturan-aturan gramatikal yang ditulis oleh para ahli bahasa atau ba'labak, menjelaskan bahwa dasar dari metode ini adalah hafalan kaidah-kaidah dan analisis gramatikal terhadap wacana, kemudian terjemahnya ke dalam bahasa yang dipergunakan dalam pengantar pembelajaran. Artinya, metode ini menekankan pada siswa untuk memahami bahasa dengan logis yang bersandar pada analisa juga cermat pada bahasa tersebut, dan bukan untuk melatih para siswa agar pintar berkomunikasi secara aktif. Jadi untuk komunikasi siswa itu bertahap karena setiap siswa itu kemampuannya beda-beda. Setiap orang ada yang cepat tangkap dan juga ada yang mungkin kurang cepat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.